semua. Ada yang nggak hadir, Bu. Siapa tuh? Martono, Bu. Martono. Kenapa dia? Katanya itu, Bu, dia izin neneknya meninggal, Bu. Ya. Iya. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita. Apakah ada yang Ibu tahu apa materi kita pada siang hari ini? Apa, Bu? Apakah ada yang Ibu tahu apa materi kita pada siang hari ini? Nggak tahu, Bu. Baiklah, materi kita pada siang hari ini tentang tim manajemen. Siapa tahu maksud dari tim manajemen? Mengatur waktu, Bu. Jadi yang pada Esti, ada yang lain? Nggak ada, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu tim manajemen. Yaitu upaya dan tindakan seseorang individu dalam mengatur dirinya dan menggunakan waktu seefektif dan seefisien. Apakah Nana Ibu paham? Paham, Bu? Baik, kita lanjut ya. Ya, Bu. Materi yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi. Siapa yang tahu faktor yang mempengaruhi manajemen waktu? Ibu mau menunjuk kepada Rahima menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi itu faktor yang mempengaruhi tim manajemen itu ada 3, Bu. Yang pertama adanya target yang jelas, yang kedua adanya prioritas kerja, dan yang ketiga penyelesaian tugas. Pendelegasian tugas, Bu. Jadi aku kepada Rahima, aku akan menjelaskan sedikit faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adanya target yang jelas, yaitu adanya target pencapaian, maka hidup lebih terarah dan waktu pun dapat diatur. Yang kedua, adanya prioritas kerja, yaitu individu menjalankan manajemen waktu yang sebaik-baiknya. Yang terakhir, pendelegasian tugas, yaitu digunakan dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih berkualitas. Apakah anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya, itu manfaat dan manajemen. Ibu akan menjelaskan yang pertama, meningkatkan efisien waktu dan memaksimalkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi tingkat stres. Ibu mau utari memberi contoh cara mengurangi tingkat stres. Caranya itu, Bu, mengurangi tingkat stres itu dengan kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Contohnya, misalnya kita membuat jadwal harian tentang tugas-tugas kita, itu kita buat jadwalnya, mana tugas yang lebih dahulu yang harus kita kerjakan, mana yang lebih waktunya yang lebih mepet gitu misalnya, Bu. Jadi yang waktunya udah dekat itu yang kita prioritaskan dulu, kita buat gitu, Bu. Jadi dengan kita mengatur itu kita jadi tahu mana yang tugas yang mendesak, mana yang belum. Jadi kita nggak stres gitu. Jadi aku kepada utari jawabannya yang sangat bagus. Materi yang selanjutnya tentang bisa mengimbangi kegiatan akademik dan non akademik. Contohnya seperti akademik, mata pelajaran. Kalau yang non akademik yang ikut lomba tuh seperti lomba nyanyi, lomba puisi, itu non akademik. Selanjutnya materi selanjutnya itu cara manajemen waktu yang baik. Yang pertama, membuat rencana sesuai prioritas. Yang kedua, tetapkan tujuan target. Seperti target kita kan anak-anak Ibu ini masih pembelajaran kan, kalian pasti ada target. Sepertinya kalian tamat SMA pasti ada target, kalian mau masuk kuliah yang mana, yang mau jurusan yang mana. Selanjutnya itu identifikasi waktu. Di dalam kita pembelajaran ini kita pasti ada waktu, jam berapa masuk dan jam berapa pulangnya. Yang terakhir itu tetapkan batas waktu. Contohnya kita kan sebagai anak-anak Ibu ini kan sebagai pembelajaran siswa, kita harus membatasi waktu, seperti membatasi waktu pembelajaran, bagaimana pembatasan bagi main dengan teman, kita harus batasi supaya tidak terlewati. Apakah anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Sampai di sini ya materi kita pada siang ini. Kalau ada kata yang salah
Waalaikumsalam